Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, bahwasanya dia ini dari kecil ya sampai umur 50 tahun ya gini-gini saja, tidak ada perubahan. Ya, mau nabung habis terus. Gitu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu tanda bahwasanya Anda tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Nah teman-teman ya, untuk merubah nasib dan takdir kita ini ya butuh prihatin, butuh bekerja keras ya, butuh memaksimalkan semua potensi yang kita miliki. Tidak hanya lahir saja, tidak hanya menabung saja ya, tidak hanya cerdas saja ya, semua elemen ya, yang mendukung Anda ini bisa sukses itu dikerjakan semua ya. Nah, contoh ya, teman-teman Kamis Legi ya. Nah, saudara kita ini kan pembantu ya, pembantu rumah tangga atau pembantu apa, pokoknya pembantu. Tentunya banyak waktu yang Anda habiskan ya, entah Anda itu membantu itu waktunya tentatif atau setiap hari ya, seperti TKI, TKW itu ya, di luar negeri itu ya. Itu ketika Anda ini hanya ya, bekerja terus Anda kirim ya, Anda bekerja terus uangnya Anda kirim ke rumah atau Anda tabung ya, berarti tidak ada investasi di dalam kehidupan Anda ya, tidak ada investasi. Nah, terus apa yang harus Anda lakukan supaya nasib dan takdirmu itu bisa berubah? Anda harus investasi. Anda harus bisa menciptakan peluang bahwasanya Anda itu bisa sukses, bisa jaya. Tentunya dengan apa? Dengan ilmu ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan itu adalah investasi ilmu ya. Investasi modal ya penting ya, kita menyisihkan sebagian uang kita itu juga penting ya. Tapi lebih penting lagi itu adalah ilmu ya. Jadi ketika Anda bekerja, entah jadi pembantu, entah jadi kuli, Anda harus berburu yang namanya ilmu ya. Apalagi sekarang ini ya, zaman sekarang ini keterbukaan informasi itu yang kan sangat luar biasa gitu. Anda bisa belajar apapun dimanapun ya. Di YouTube ini kan Anda bisa belajar apapun ya. Ya, Anda mau belajar apa di YouTube itu ada. Loh ya. Misalkan Anda mau jualan cilok ya. Ya, misalkan Anda mau jualan cilok, ya belajar bagaimana menjual cilok, bagaimana membuat cilok, bagaimana membuat cilok yang rasanya enak, menyajikan cilok bagaimana, itu yang harus Anda lakukan ya. Artinya banyak kesempatan yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau Anda tidak mau, katakanlah meningkatkan kualitas diri Anda, ya walaupun Anda punya modal besar ya, tidak ada hasilnya. Kenapa tidak bisa mengelola kok gitu ya? Nah, ini yang perlu kita sikapi gitu. Ya. Jadi itu teman-teman ya, kita ini harus punya ilmu. Tidak ada ceritanya orang sukses itu tidak cerdas, itu tidak ada. Orang sukses itu pasti cerdas. Ya. Orang sukses itu pasti cerdas. Ya. Mau ya, orang sukses itu pasti cerdas, mau belajar. Ya, mereka mau belajar terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, dia mau belajar. Hambatan, kendala, ya, itu
itu dia mau belajar gitu. Sehingga ilmunya terus berkembang dan berkembang. Lah kalau Anda ini katakanlah males ya, kalau Anda males untuk belajar, ya bagaimana nasib dan takdirmu akan berubah? Ya tidak akan berubah walaupun Anda punya modal. Tapi kalau Anda pintar tidak punya modal, Anda masih bisa untuk mengusahakan. Jadi kunci ya, Anda ini ingin sukses, ya, ingin keluar dari sebuah masalah, ya, itu adalah kepintaran. Ya, kuncinya adalah kecerdasan. Ya, pintar, cerdas itu kunci. Ya. Makanya jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Kunci kesuksesannya itu ada di situ. Nah soal Anda ini nabung terus habis ya. Nah itu tanda kemampuan Anda mengendalikan diri itu tidak ada. Ya, coba bayangkan kalau Anda punya kemampuan diri, ya, kemampuan mengendalikan diri tidak ada, ya hidupmu akan penuh dengan masalah. Ya. Akhirnya apa? Ya jalan di tempat. Akhirnya apa? Ya rutinitas biasa. Anda bekerja dalam zona nyaman terus ya. Anda bekerja dalam zona nyaman. Jadi pembantu. Ya. Ya wes itu keahlian Anda. Anda tidak mau meningkatkan. Anda tidak mau keluar dari zona tersebut. Ya selamanya ya. Selamanya seperti itu. Jadi seseorang yang mau berubah ya, mau keluar dari zonanya ya, zona nyamannya, maka akan banyak hambatan, akan banyak kendala yang dia hadapi, dan dia harus berani gitu ya, mengambil resiko itu. Tapi kalau Anda tidak berani mengambil resiko itu ya wassalam ya. Nah, demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.